Shalom saudara. Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat-saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama.
Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita mulai beribadah, mari kita mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Gimana kabarnya saudara? Luar biasa. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita persatukan hati, kita akan memulai ibadah kita. Shakala barata kala barata kala bashikila barata kala barata kala bashakala shakala la 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 barata kala bashikila barata kala shikila la 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 barata kala bashikila shakila la 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 barata kala barata. Oh Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Engkau sungguh baik.
Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Ini setiap kami bisa hadir di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Kau membawa kami Tuhan untuk memasuki Tuhan di bulan Juni ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, bulan ini Tuhan adalah bulan yang luar biasa Tuhan yang Kau berikan bagi setiap kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu sempurna Tuhan bagi setiap umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aba, ini setiap kami Tuhan yang datang ke tempat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Bahkan Engkau juga berkati Tuhan teman-teman kami Tuhan yang akan mengikuti Tuhan ibadah online ya Bapa. Dimanapun mereka berada ya Bapa, kami percaya Tuhan hadirat-Mu Tuhan akan melingkupi Tuhan setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berikan kami kesatuan hati, berikan kami keunitian, karena kami percaya Tuhan, kami mau Tuhan mengalami Tuhan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir Tuhan di tempat ini ya Bapa. Karena lewat keunitian kami ya Bapa, kami percaya akan terjadi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ya Bapa, setiap kami Tuhan yang setia Tuhan di tempat ini Tuhan, yang Engkau percayakan Tuhan di wadah ini ya Bapa, Engkau akan memateraikan Tuhan setiap kami ya Bapa menjadi anak yang setia, anak yang takut akan Engkau ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kami yang Engkau pilih ya Bapa, akan Engkau pelengkapi Tuhan oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan yang hadir ya Bapa, Engkau akan memberikan rema yang baru Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia dan perlindungan-Mu. Kami mau bawa hati kami mau nyanyikan Tuhan pujian penyembahan yang terbaik yang bisa kami Tuhan berikan kepada Tuhan pada saat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, berikan kami ya Tuhan kefokusan, kehausan, kerinduan lebih lagi ya Tuhan bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Tuhan, Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya.
namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang, betapa mulia namamu Tuhan. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang, betapa mulia namamu Tuhan. Biarlah musik yang bermain, kita benar-benar merindukan Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kita. Biarlah Engkau yang diagungkan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau so perhatikan Tuhan setiap kali ya Bapa. Kita katakan bersama, bila ku pandang, bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji kau selamanya. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang, betapa mulia namamu Tuhan. Yes Lord, kami sungguh rindu Engkau Tuhan. Tuhan aku sini. Inilah Tuhan setiap kami Yesus. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindu Kau Tuhan.
untuk bangkit berdiri bersama-sama. Katakan ku rindu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ayo mari kita berbahasa roh. Shikila barata kala la 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 barata kala bashi. Kami yang merindukan Engkau Tuhan, hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Shikila la 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 barata kala barata kala la 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 barata kala la 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 barata kala bashi. Shikila la 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 barata kala la 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 barata kala basha kala barata bashi kila barata kala la 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 barata kala bu. Shikila la 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 barata kala basha kala bu. Restorasikan Tuhan kekuatan yang baru bagi setiap kami Tuhan pada saat ini ya Bapa. Shikila barata kala barata kala barata kala barata kala basha kala barata kala bu. Shikila barata kala barata kala barata kala barata kala bu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Lebih sungguh-sungguh katakan ku rindu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. 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 Katakan haleluya. Terpujilah ya Bapa. Kami sungguh rindu Tuhan, Engkau hadir Tuhan dalam setiap hati kami ya Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan bisa menikmati Tuhan lemah lembut-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan kasih setia-Mu Tuhan tidak habis-habisnya Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi Tuhan menari bersorak untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Karena Engkau layak Tuhan menerima pujian penyembahan dari setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Katakan sama kanan dan kirinya, Engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh luar biasa. Dengan rasa takaran membawa pembalasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel, katamu bebaskan
Amin. 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 Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjangnya lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji nama Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi, kasih setiamu besar selamanya. Mari kita mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, yang melebihi yang terjadi di Asusila Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk semuanya. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita persatukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau telah memberkati Tuhan kesehatan kami, keluarga besar kami, pelayanan kami, bisnis, usaha, pekerjaan kami ya Bapa. Ini setiap kami Tuhan yang akan memberi ya Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan ya Bapa. Persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Biarlah setiap tangan-tangan Tuhan yang akan ya Bapa memberi ya Bapa. Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau Tuhan memberi Tuhan dengan sukacita yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu,
seluruh hidupku. Di atas mezbahmu segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadiratmu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hamba ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbahmu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya segalanya, segalanya Di dalam hadirat Tuhan, yang ku saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu dan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya Kan ku bawa, kan ku bawa. persembahanku Yang terbaik hanya bagi. kan ku bawa Tuhan, Kan ku bawa. persembahanku Yang terbaik hanya bagimu. Yaralabasi kurianata karalabasi geralabashande. Haleluya. Irarabasti kiramashema. Kuriara namasi kirarabashando. Haleluya. Hirarabase kirarabashando. Haleluya. Engkau baik Yesus, terpujilah namamu Yesus, dimuliakanlah namamu, ditinggikanlah namamu. Engkau layak Tuhan, engkau layak terima pujian, engkau layak terima persembahan, engkau layak Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur buat cuaca yang cerah. Kami mengucap syukur buat kesehatan. Kami mengucap syukur buat kesempatan. Kami mengucap syukur bahwa kami boleh ada di rumah Tuhan karena akan diberkati melalui firman Tuhan. Roh Kudus, urapi kami. Urapi kami. Nyatakan kuasa-Mu. Biarlah kami boleh mengerti, memahami, bahkan menjadi pelaku firman-Mu. Semua bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Urapi juga hamba-Mu
yang akan menyampaikan isi hatimu. Berikan hamba kata-kata sederhana, yang mudah dipahami, yang mudah dimengerti, tapi dengan otoritas kuasa ilahi. Sehingga pada saat hamba menyampaikan isi hatimu, ada pembaharuan secara sempurna yang terjadi buat anak-anakmu di tempat ini. Mereka diperbaharui akal budinya, mereka diperbarui hatinya, mereka diperbarui tingkah lakunya, mereka diperbarui perkataannya, untuk semakin serupa segambar dengan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berbicaralah. Kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Kami percaya, kami pulang tidak sama dengan kami datang. Kami pulang membawa berkat-berkat sorgawi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Bagaimana kabarnya? Penyertaan Tuhan hari-hari ini sempurna? Puji Tuhan. Itu baru namanya anak Tuhan. Ya. Jangan kelihatan lemah-lemah gitu. Anak Tuhan tuh semuanya kuat. Karena anak Tuhan pasti berkemenangan. Yang mau katakan amin? Ya, puji Tuhan. Saya tertarik dengan cerita satu orang ateis. Satu orang ateis yang tidak percaya dengan Tuhan. Dan akhirnya bertobat dan ikut Yesus. Jadi ketika diwawancarai, ditanya tentang kesaksiannya, kenapa dari ateis sampai akhirnya percaya Yesus. Jadi diwawancarai karena saking menariknya gitu ya, pengalaman hidupnya kenapa dia bisa diubahkan Tuhan. Ternyata dia bilang, dia membaca 2 kisah di Alkitab dan itu yang mengubahkan hidup dia, sehingga dia mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu ditanya, kisah yang mana di dalam Alkitab? Yang pertama adalah kisah pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan yang kedua adalah kisah seorang rasul yang menginspirasi dia, yang memotivasi dia, yang membuat dia berpikir dan mengenal pribadi Yesus, bahwa Yesus adalah kasih. Siapa pribadi itu? Kita akan belajar hari ini. Oleh sebab itu tema khotbah hari ini adalah dari benci menjadi cinta. Kita buka Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ayat 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ya. Nats Alkitab ini Tuhan sampaikan kepada Ananias. Ketika Ananias diutus untuk bertemu dengan Saulus. Siapa pribadi Saulus? Coba buka di Kisah Para Rasul 22 ayat 3 dan 4. Saulus adalah nama Yahudi yang berarti keinginan, desire. Itu Saulus. Nah, zaman itu seorang Yahudi biasanya mempunyai 2 nama. Nama Yahudi dan nama Yunani. Karena waktu itu kan dikuasai, dijajah oleh Kekaisaran Roma. Nama Yunaninya adalah Paulus. Nama Yahudinya Saulus, nama Yunaninya Paulus. Kalau Yahudi artinya keinginan, tapi ketika berubah menjadi nama Paulus, dipanggil atau dikenal dengan nama Paulus, itu menjadi yang kecil. Nah, Saulus adalah pribadi yang dinyatakan dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 3 dan 4. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia. Tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti
di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah. Sama seperti kamu semua pada waktu ini. Jadi dia menyatakan, saya ini orang yang giat bekerja. Kawan sekerja Allah. Ya. Nah, dilanjutkan di ayat 4. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Bayangkan ya, ngebunuh orang dia bilang giat bekerja dalam Tuhan. Ya, giat bekerja dalam Allah. Jadi Paulus ini pribadi yang melakukan sesuatu ketidakbenaran, tapi dia yakini bahwa itu benar. Nah, ini yang berbahaya nih. Orang yang melakukan sesuatu yang tidak benar, tetapi dia yakin bahwa dia bekerja, giat bekerja untuk Allah. Ini pribadinya Saulus. Nah, ini pribadinya Saulus. Banyak juga yang saya lihat, tapi nggak di sini, puji Tuhan nggak di sini ya. Anak-anak Tuhan yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman, tetapi dia bilang, oh saya giat bekerja untuk Allah. Oh ini bahaya. Nah, ini kejadiannya nyata ini, Saulus. Tapi apa yang terjadi kemudian dengan pribadi yang bernama Saulus? Coba kita buka Kisah Para Rasul 26 ayat 13. Jadi dia mengalami satu kejadian supranatural. Ya, dan ini melekat kepada dirinya dia untuk menjadi titik awal pertobatannya dia. Dan dia selalu bersaksi, kemana-mana dia bersaksi. Makanya ada di Kisah Para Rasul 22, dia bersaksi kepada bangsa Yahudi. Dan ada di Kisah Para Rasul 26, dia bersaksi kepada Raja Agripa. Dia terus bawa kesaksian ini. Dia bilang gini, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, ya tengah hari, siang hari gitu ya, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Ya. Seorang yang giat bekerja dengan Allah, padahal dia banyak membunuh pengikut Tuhan, dia katakan bahwa aku giat bekerja dengan Allah. Aku ini anak Gamaliel. Dia mau tunjukkan bahwa Saulus dulunya adalah something, seorang yang sangat dihormati, sangat dihargai, dan dia murid Gamaliel. Dia masuk dalam Sanhedrin, salah satu anggota mahkamah agama yang cukup disegani di masyarakat Israel. I am something. Gitu. Ya. Saulus mau ngomong, saya ini sesuatu. Saya ini orang yang paling hebat nih. Saya ini orang yang dididik sama Gamaliel secara teliti. I am something. Tapi setelah itu, dia melihat cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit, meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Ada cahaya yang kalau menurut orang-orang yang lain gitu ya, saintis, dia bilang, oh itu meteor jatuh katanya. Saya kira itu bukan meteor jatuh ya. Karena ada analisa orang-orang di luar di sana yang tidak mempercayai tentang kebenaran firman Tuhan, mengatakan itu meteor jatuh. Bagaimana meteor jatuh bisa bersuara? Saya juga bingung gitu ya, tapi itu doesn't make sense. Mereka cuma tidak mau mengakui kedaulatan Alkitab. Mereka tidak mau mengakui kebenaran yang pernah terjadi. Gitu ya. Jadi dia lihat cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit, tetapi teman-teman seperjalanan yang bersama-sama dengan Saulus pada waktu itu juga melihat, mengakui. Keterangan dua saksi, sah. Oke, lanjut ayat 14. Dikatakan begini. Kami semua rebah ke tanah. Dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Nah, ini kata-kata apa ya? Kata-kata puisi sebenarnya ya. Tapi ada artinya. Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Ini kalau diartikan secara teologis nanti jadi bingung. Jadi perhatikan kasih Yesus di sini. Ya, dia bilang gini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Yesus dengan kasihnya dia berbicara kepada Saulus yang menganiaya pengikut-pengikut Kristus, yaitu gereja. Gereja adalah tubuh Kristus, bagian daripada Yesus, sehingga dia bilang, mengapa engkau menganiaya aku? Padahal pada saat itu Saulus menganiaya jemaat. Tahu dari mana? Oke. Coba buka
Kisah para Rasul, sebentar. Kisah para Rasul 8, Kisah para Rasul 7. Sebentar. Kisah para Rasul 8 ayat 1. Kisah para Rasul 8 ayat 1. Kisah para Rasul 8 ayat 1. Ayat 1 ya. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Jadi, Paulus menganiaya jemaat. Tapi Yesus berkata kepada Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Artinya apa? Jemaat itu adalah bagian daripada Yesus. Kalau kalian sakit, untuk ketemu dokter segala dokter, tempatnya di gereja. Kalau kalian luka hatinya, untuk cari obatnya, tempatnya di gereja. Kalau kalian butuh kelepasan, tempat yang tepat adalah di gereja. Kalau kalian butuh berkat, tempat yang tepat adalah di gereja. Kenapa? Karena gereja adalah bagian tubuh Kristus. Yesus adalah sumber segala sumber. Jangan cari tempat lain. Tempatnya ada di gereja. Kalian punya luka batin, kalian punya kekecewaan, kalian mau curhat, kalian punya masalah, pergumulan hidup. Tempatnya satu, di gereja. Di tempat lain gak ada. Karena gereja adalah bagian daripada tubuh Kristus Yesus. Makanya dia katakan, Saulus, Saulus. Kembali lagi ke kisah para rasul tadi. Kisah para rasul 26 ayat 14. Ya. Dia berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Sebagai Tuhan yang mempunyai otoritas dan kuasa, bisa saja dia menghukum Saulus. Karena pada saat itu setelah dia melihat cahaya yang lebih terang daripada matahari, dia rebah. Semua orang yang bersama Saulus pada saat itu rebah. Dalam ketidakberdayaan menghadapi kuasa ilahi. Ya. Bisa saja Yesus dalam kemurkaannya, karena Saulus menganiaya tubuhnya, yaitu gereja, jemaat, bisa saja dia menghukum Saulus. Tapi dia tidak lakukan itu. Yesus punya kesabaran, Yesus punya kasih. Dia yang punya otoritas untuk menganiaya Saulus bersama teman-teman yang rebah pada saat itu dalam ketidakberdayaannya, tapi justru dia berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Lihat kasih Yesus begitu luar biasa. Orang yang berdosa, dia kasih kesempatan untuk bertobat. Ini kasih yang luar biasa, kesabaran yang luar biasa. Dan kadang-kadang kesabaran Yesus ini dianggap lalai sama beberapa orang. Padahal Yesus sabar bukan lalai. Tapi dia sabar karena dia percaya bahwa kita semua akan mengalami pertobatan. Itu Yesus baik banget loh. Baik banget Yesus itu. Saya kalau nggak kenal Yesus, saya rasa saya nggak bisa dipulihkan. Tapi karena kebaikan Tuhan Yesus, kesabaran Tuhan Yesus, saya banyak mengalami pembaharuan. Ya. Lihat Saulus yang begitu luar biasa, tanda kutip. Tidak baik. Tapi Yesus dengan sabar mengunjungi dia. Dia datang langsung. Dan dia katakan begini. Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Artinya apa? Artinya bahwa galah rangsang ini satu tongkat ya. Tongkat zaman dulu ya. Tongkat tapi ujungnya runcing gitu. Kayak ada pisaunya gitu. Tapi bukan pisau. Kayak tembaga tapi dibikin runcing. Kayak senjata apa sih? Tombak ya. Kayak tombak. Nah itu tujuannya untuk mengembalakan kerbau yang sedang membajak pada saat itu. Nah, kalau kerbau itu masih muda, kerbau itu masih belum terlatih, kerbau itu masih liar gitu ya, tidak bisa dikendalikan. Nah, mereka menggunakan itu. Supaya kerbaunya tunduk sesuai dengan arah yang diinginkan dalam pembajakan sawah. Sehingga dikatakan sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Atau dalam, coba KJV ya, saya jelasin dalam KJV atau NKJV ya, New King James Version, ayat ini.
biar lebih jelas ya. Saul, Saul, why persecutest to me? It is hard for thee to kick against the pricks. Artinya gini, kamu jangan menentang, kamu jangan melawan. Ketika si kerbau itu mau melawan, kerbau kalau melawan dia selain menyeruduk, dia kakinya itu dia tendang ke belakang gitu. Nah, ketika dia tendang ke belakang itu akan kena si tongkat yang ada bambu itu, ada mata tombak itu. Sehingga pada saat dia menendang itu akan terluka sendiri. Semakin banyak memberontak, si kerbau itu semakin banyak memberontak, menendang daripada orang yang mengembalakan dia, itu akan semakin sakit sendiri. Jadi secara tidak langsung dalam passage ini, dalam nats ini, Tuhan berkata dalam kasih-Nya, ya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Engkau akan menyakiti dirimu sendiri kalau kamu memberontak. Dengan kata lain, Yesus menyatakan kasih-Nya, tapi menuntun dia kepada pertobatan. Nggak ada gunanya kamu memberontak. Kamu ikuti aja. Ya. Sehingga dalam kasih Yesus bukan hanya mengasihi, tapi juga menuntun kepada pertobatan. Tapi dengan cara kasih, dia tidak menghukum, dia tidak melakukan hal-hal apapun. Dia hanya memberitahu, aku mengasihimu, kenapa engkau mengasihi aku, dan kamu jangan berontak, karena itu akan menyakiti dirimu sendiri. Orang-orang yang sudah dipilih menjadi alat Tuhan, tolong jangan berontak kepada Tuhan. Karena semakin kita melawan, maka semakin kita menyakiti diri kita sendiri. Sama seperti kerbau itu yang dia coba tendang orang di belakang yang mengembalakan dia, itu akan kena lembingnya sendiri. Itu akan sakit rasanya. Tapi semakin dia tunduk, dia tidak akan menyakiti dirinya sendiri. Tapi malah mendapatkan berkat-berkat yang baik dari Tuhan. Ini penting. Ini pembelajarannya memang jarang dibahas. Karena galah rangsang ini tidak mudah untuk dibahas. Saya kemarin tidur sampai 1:30 mencari arti ini 1:30 pagi, Bapak Ibu. Ya, 1:30 pagi. Jadi kalau saya khotbah itu berarti saya siapkan materinya tuh benar-benar matang. Saya tidak pernah menyerah, mau jemaat sedikit, saya tidak pernah ada di hati saya sedikit pun saya give up. Saya bukan orang seperti itu. Saya tahu bahwa saya harus menjadi orang yang berintegritas dalam Tuhan. Jadi sedikit banyak tetap kalian anak Tuhan yang harus saya gembalakan. Saya bertanggung jawab sama Gembala Agung. Saya harus membagikan hal-hal yang baik sehingga kehidupan kalian menjadi lebih baik. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan pernah menyerah ya para gembala. Kalau misalnya ngelihat, wah ini yang datang sedikit, jangan. Tetap on fire. Ya. Setia sama Tuhan. Percayalah ketika kalian setia pada perkara kecil, kalian akan diberikan perkara besar. Ya, itu saya lakukan. Jadi saya berikan materi yang terbaik, materi yang fresh, yang belum pernah saya bawakan. Saya akan selalu lakukan itu. Itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lanjut ya. Kita lanjut ke Kisah Para Rasul 9 ayat 5. Lalu ketika dia rebah, gitu ya, Kisah Para Rasul 9 ayat 5, balik ke TB, terjemahan baru. Ketika dia rebah, Saulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Dalam kerebahannya, dalam ketidakberdayaannya bersama yang lain dia menjawab, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dia kan tanya, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Adalah sukar melawan galah rangsang, gitu ya. Kamu bertobat. Tapi dia masih belum mengakui Yesus sebagai Allah. Dia masih mengakui bahwa Allah itu Yahweh. Karena dia dari hukum Taurat. Dia di bawah pendidikan Gamaliel yang sangat teliti, gitu ya. Gamaliel ini luar biasa nih Gamaliel nih. Tapi sayangnya dia tidak mau mendengarkan perintah gurunya. Jadi dia di bawah pimpinan Gamaliel, dididik Gamaliel, tapi dia tidak mau mendengarkan pimpinan Gamaliel. Ini Saulus. Ini Saulus nih orangnya nih. Jiwa pemberontaknya kuat sekali. Ya. Dia pinter, dia cerdas. Dia melakukan hal-hal yang negatif, dia bilang, saya benar.
Sudah diajarin, dia ngerti. Dia tidak lakukan. Tahu dari mana? Ayo kita buka. Kisah Para Rasul 5. Kisah Para Rasul 5. Kisah, sebentar. Sebentar ya. Ya, Kisah Para Rasul 5, sebentar. Karena saya langsung live aja. Nggak ada skripnya. Kisah Para Rasul. Oke. Kisah Para Rasul 5 ayat 34. Kisah Para Rasul 5 ayat 34. Tetapi seorang Farisi, berarti Saulus berasal dari sekte Farisi. Dia orang Yahudi keturunan Binyamin. Suku Binyamin. Dia bilang begini, tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama Sanhedrin, ya, yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati, seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Ini kejadiannya gini, Rasul Petrus dan yang lain bersaksi di depan bangsa Israel. Lalu mereka mau dibunuh karena katanya menghujat nama Allah. Mereka bilang bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Gitu. Jadi nggak diterima sama mahkamah agama yang mempelajari hukum Taurat. Jadi mereka mau dibunuh. Nah, waktu ada kericuhan, ada keributan, ya, dipisahin sama tentara supaya jangan terjadi huru-hara dan terjadi pembunuhan. Nah, tiba-tiba di dalamnya seorang Farisi, pemimpin agama, salah satu pemimpin agama yang bernama Gamaliel, dia ahli Taurat, dia berbicara. Apa yang dibicarakan? Dia katakan begini, ya. Ayat 38. Dia kasih nasihat. Ya. Kisah Para Rasul 5, tapi ayatnya 38. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Karena mau dibunuh. Janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Ya, ayat 39. Ayat selanjutnya, di bawahnya. Ya, ayat 39. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Dan nasihat itu diterima. Karena seorang Gamaliel yang ngomong. Seorang guru besar yang ngomong. Ini diterima sama sidang mahkamah pada saat itu. Sehingga apa yang terjadi di ayat 40, Petrus dan rasul-rasul yang lain, ayat 40, itu tidak dibunuh. Tapi cuma disesah. Dipukulin. Ya. Lalu mereka melarang untuk tidak mengajar dalam nama Tuhan Yesus. Lalu dilepaskan. Jadi Gamaliel sudah bilang, kamu jangan apa-apain orang ini. Tapi Saulus, bertindak ekstrim. Dia bunuhin, dia matiin itu semua pengikut Yesus. Dan dia bilang, wow, aku giat melakukan pekerjaan Allah. Gitu. Luar biasa sih Saulus gitu ya. Padahal gurunya udah bilang, jangan. Jadi ini karakter Saulus udah kelihatan ya. Pemberontak, gitu ya. Mengerti kebenaran firman Tuhan, tapi dia melakukan dengan versinya dia. Dengan caranya dia. Dan dia menganggap apa yang dilakukan itu benar gitu loh. Enggak, saya benar kok ini Tuhan. Saya benar ini. Nah, akhirnya terjadilah peristiwa ini. Ya, makanya Tuhan bilang bertobatlah. Bertobatlah. Jangan melawan galah rangsang. Kamu akan menyakiti diri kamu sendiri. Balik lagi ke Kisah Para Rasul 9, ayat 5 tadi. Kisah Para Rasul 9, ayat 5. Ya. Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Lanjut di ayat 6, dikatakan begini. Oh ya, dia kata, siapakah engkau Tuhan? Ya, itu artinya Tuhan. Dia melihat itu, dia bilang, dia mulai berpikir, siapa cahaya ini? Kenapa bisa ada suara? Kenapa bisa berbicara dengan saya dalam bahasa Ibrani? Kok bisa? Makanya dia panggil Tuhan. Dia tidak mengakui itu sebagai Allah. Tapi sebagai Tuhan. Tuhan. Kurios. Tuhan. Di hati dia masih Allah adalah Yahweh. Karena dia di bawah pendidikan hukum Taurat. Gitu. Tapi dia tanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Kata gitu ya. Lanjut di ayat 6. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kuperbuat. Perhatikan di sini. Saulus tadinya something. Oh, saya hebat, saya cerdas, saya pintar, saya kaya. Saya orang yang dihormati. Saya. He is something. I am something. Tapi ketika bertemu dengan kekuatan ilahi,
Saulus menjadi I am nothing. Dia bukan siapa-siapa. Karena dia rebah dalam ketidakberdayaannya. Dia tidak bisa menghadapi kekuatan ilahi. Bahkan bukan hanya dia, orang-orang yang bersama dengan dia pun menjadi nothing. Itu tentara-tentara, prajurit-prajurit yang selagi semangatnya mau ngebunuhin orang Kristen. Rebah. Dari something menjadi nothing. Sehingga di dalam ketidakberdayaannya, Saulus memanggil dia Tuan. Dan dia tidak bisa apa-apa. Dia hanya mengikuti apa yang Tuhan mau. Lanjut di ayat 7. Dikatakan, maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanannya. Terheran-heran. Karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Nah, ini banyak daripada orang-orang menyalahkan Alkitab. Alkitab tidak benar. Kenapa? Kalau kita buka di Kisah Para Rasul 22, ya, Kisah Para Rasul 22, balik lagi yang tadi, Kisah Para Rasul 22, ayatnya 9. Ayatnya 9. Dikatakan gini. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Lalu orang bilang, mana yang benar Pak Alkitab? Yang satu bilang mereka dengar, yang satu satu lagi ayat yang lain dalam satu kitab bilang tidak dengar. Oke, saya jelaskan ya, ini bukan Alkitab yang salah. Tapi kalau dalam bahasa terjemahan asli baru terlihat. Oke, artinya begini. Waktu cahaya itu berbicara dengan bahasa Ibrani kepada Saulus, Saulus bisa mengerti, bisa mendengar secara jelas. Tapi orang-orang di sekitarnya, dia mendengar suara, tapi tidak bisa mendengar percakapan antara Tuhan Yesus dengan Saulus. Mungkin dia dengar suaranya, atau gimana gitu. Tapi sebenarnya itu lagi bercakap-cakap itu. Jadi mereka mendengar suara, tapi tidak bisa mendengar isi percakapan Tuhan dengan Saulus. Ya, itu kejadian sebenarnya. Jadi Alkitab tidak salah. Tolong ya kalian mengerti, jangan sampai dibilang, oh iya kok Alkitab salah, jadi bingung sendiri gitu ya. Enggak. Ya, kita balik lagi ke Kisah Para Rasul 9 ayat 7. Jadi mereka mendengar, tapi tidak melihat. Ayat 8. Dikatakan begini. Lanjut, Roy, ayat 8. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Jadi, pada saat itu, ketika melihat cahaya yang lebih terang dari matahari, dan setelah berkata-kata, dia menjadi buta. Menjadi buta. Sampai berapa lama? Coba ayat 9. Dikatakan di sini. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Perhatikan di sini. Setelah kekuatan ilahi itu pergi, baru dia punya kekuatan untuk berdiri. Tapi pada saat dia berdiri, ternyata dia sadar dia tidak bisa melihat. 3 hari lamanya tidak melihat. Karena dia ditentukan sama Tuhan sebagai alatnya, tapi dia tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Ini kejadian ini sama dengan Yunus. Yunus mau dipakai Tuhan, disuruh menyampaikan pesan Tuhan kepada kota Niniwe, tapi dia lari, kan gitu ya? Nolak kan? Apa yang terjadi? Dimakan ikan besar. Ya. Habis nanti kalau saya bilang ikan paus, salah lagi. Ikan besar, padahal sebenarnya pengertiannya, kalau boleh baca di bahasa asli, ada yang menerjemahkan waktu Yesus di zaman Yesus di perjanjian baru, itu adalah ikan paus. Di perjanjian lama, itu ikan besar. Ya, jadi jangan bilang, wah, Bapak ini ngajar nggak benar. Enggak, kalian yang belum belajar Alkitab dengan benar. Gitu. Ya, jangan salahkan saya. Jadi ada versi perjanjian lama itu ikan besar, di perjanjian baru itu ada terjemahannya ikan paus. Ya. Well, ya. Jadi, selama berapa hari? 3 hari. Dalam perut ikan paus ada lampu nggak? Ada PLN nggak? Nggak ada. Ada lilin nggak? Nggak ada.
Berarti dalam gelap kan? Sama seperti Saulus. Orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan sebagai alatnya, jangan pernah menolak. Tapi ikuti saja. Karena kalau engkau menolak, melawan, engkau akan menyakiti dirimu sendiri. Ikuti saja maunya Tuhan. Apa yang terjadi ketika dia tahu dia salah. Ketika Tuhan menyatakan bahwa dia harus bertobat. Melakukan. Dia merendahkan diri dengan berpuasa 3 hari 3 malam. Tidak makan, tidak minum, puasa Ester. Dalam ketidakberdayaannya, dalam kebutaannya, dia menyesal, merendahkan diri. Apa yang terjadi kemudian? Ingat ya, dari something jadi nothing. Apa yang terjadi kemudian? Di ayat 10. Ya. Di ayat 10 dikatakan, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Ananias bukan rasul, Ananias bukan gembala, Ananias hanya seorang jemaat. Hanya seorang murid Tuhan. Tuhan mengutus seorang jemaat untuk datang kepada Saulus yang adalah salah satu anggota mahkamah agama, muridnya Gamaliel, dan juga termasuk keluarga berada karena dia adalah pengusaha. Dia pembuat kemah. Ya, ini yang Tuhan lakukan. Lanjut di ayat 11. Di ayat 11 dikatakan, mari pergi ke jalan lurus yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Ayat 12. Dan dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jadi di sisi yang lain, Saulus juga mendapat penglihatan yang sama. Nah, ayat 13. Ayat 13. Jawab Ananias, Tuhan, perhatikan. Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Ayat 14. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Ya. Ini si Ananias nih. Ananias, jemaat, gitu ya, lagi doa, tiba-tiba dikasih penglihatan gitu sama Tuhan. Ananias, ya Tuhan, kau pergi ke jalan lurus, ke rumah Yudas, cari yang namanya Saulus. Dia bilang, Tuhan, Saulus kan tukang bunuhin orang Kristen. Ini jemaat yang disuruh loh, ini bukan kabitkul gitu ya, bukannya kepala doa, bukan, jemaat. Gitu loh. Ananias bilang, enggak salah Tuhan, ini kan orang yang suka ngebunuhin orang Kristen. Gitu. Tapi apa yang Ananias lakukan? Ananias taat. Berbeda dengan Saulus. Saulus tidak taat. Dia memberontak dengan gurunya. Dia melakukan hal yang tidak baik, tapi dianggap itu benar. Ya. Berbeda karakter. Dan Tuhan mengutus seorang jemaat untuk mendoakan seorang Saulus. Di dalam ketidakberdayaannya. Dari something menjadi nothing. Apa yang kemudian terjadi? Kita tahu sama-sama kisahnya. Ananias datang, menumpangkan tangan, mendoakan. Karena Saulus adalah alat pilihan Tuhan. Dan tiba-tiba selaput yang menutup mata Saulus gugur. Dan dia bisa melihat lagi. Ya, kita bisa lihat di sini. Nanti saya langsung skip ya, biar tahu ceritanya. Kisah Para Rasul 9. Ayat 18. Ayat 18, ayatnya aja naik ke 18. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Tentunya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dari benci menjadi cinta. Dari tidak percaya menjadi percaya. Setelah gugur, dia bangun, lalu dibaptis. Apa yang terjadi kemudian? Kita lihat ayat 20.
ayat 20. Ketika itu juga. Jadi setelah bangun, setelah melihat, bangun, dibaptis, makan, kekuatannya pulih. Dan dikatakan di ayat 20, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dari something menjadi nothing. Tapi akhirnya dia katakan, God is everything. Ini adalah proses seorang alat pilihan Tuhan. Ya. Jadi saran saya, kalau kita sudah menjadi alat pilihan Tuhan, jangan melawan. Karena ketika kita melawan, kita akan menyakiti diri kita sendiri. Ingat proses seorang yang dipilih Tuhan, dari something menjadi nothing. Dan pada akhirnya, God is everything. Paulus mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah segalanya. Dari pembelajaran ini kita bisa belajar, lakukan apa yang Tuhan mau. Percayalah, ketika kita mengikuti kehendak Tuhan, Tuhan akan menyiapkan segala sesuatunya. Apa yang kalian butuhkan? Keluarga yang bahagia, Tuhan akan siapkan. Kesehatan yang prima, Tuhan akan berikan. Dana untuk pelayanan, Tuhan akan siapkan. Tapi kalau kalian melawan, maka kalian akan menyakiti diri kalian sendiri. Ini satu firman yang luar biasa menurut saya. Dan saya percaya ini memberkati kita semua. Saya sempat bingung mencari materi pada hari ini karena saya mengajar. Dan tidak mudah mengajar karena satu sesi kelas itu 5 jam saya mengajar. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya untuk bawakan ini. Tadinya saya tidak mau bawakan ini, saya mau bawakan tiang awan, tiang api. Tapi saya tidak tahu kenapa Roh Kudus tuntun saya untuk bawakan ini. Saya percaya Tuhan izinkan firman ini disampaikan karena kita semua adalah pilihan Tuhan. Amin. Saya undang pemusik untuk maju, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri, kita persiapkan. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi orang percaya dan anak-anak yang sudah berusia 12 tahun. Hiratakarada basyakarana masyikirana masyikirana. Kuyana masyikirana. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan ingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk perjamuan kudus, kita disatukan dengan Yesus supaya kita ingat akan Dia. Kita harus ingat akan kebaikan Dia yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Dia menderita, dia dianiaya, bahkan dia disalib karena kita. Tidak lain dan tidak bukan karena dia ingin tukar nyawanya dengan kita, supaya kita mempunyai tempat di rumah Bapa di surga. Itu semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum masuk dalam perjamuan kudus, kita harus koreksi diri kita. Lihat keadaan diri kita masing-masing. Apakah kita masih menyimpan dosa? Apakah kita masih menyimpan kebencian dan kemarahan? Apakah kita masih menyimpan rasa tidak percaya kepada Tuhan? Menyalahkan orang lain,
menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan. Tuhan mau kita menerima berkat perjamuan kudus dengan benar. Oleh sebab itu, kita harus koreksi diri kita. Karena ada tertulis, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Kalau ada Roh Kudus, ingatkan dalam diri kita pribadi untuk membersihkan ruangan hati kita. Mari kita masing-masing meminta ampun kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Jangan kau pelanggaran kami lagi. Ampuni kami Yesus, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di tangan saudara tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah cawan yang kita minum dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan jangan ada yang diam. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Yesus, Engkau baik Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Hirana masih kirarabashema. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan.
Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami, memampukan kami, dan membuat kami mengerti bahwa kami menjadi anak-anak yang terpilih untuk menjadi alat pilihan-Mu. Itu Roh Kudus mampukan kami, sehingga kami diperbaharui dari something menjadi nothing, dan akhirnya God is everything. Jadikan rasa benci kami, rasa ketidakpercayaan kami, rasa kebebalan kami untuk menjadi cinta kepada Yesus. Kami percaya kalau Engkau mampu mengubahkan Saulus menjadi Paulus, maka kami pun akan diubahkan secara demikian. Dan kami percaya dengan kasih Kristus, Engkau akan mengubahkan banyak Saulus untuk menjadi Paulus melalui tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat berkat perjamuan kudus yang Kau sediakan buat kami. Kami percaya kami akan memiliki tubuh yang sehat. Kami akan memiliki jiwa yang kuat. Kami akan memiliki roh yang menyala-nyala. Terima kasih Bapak kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala sesuatu ini. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih-kasih Kristus, sama seperti Engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan bawalah berkat pembaharuan, berkat pengudusan, berkat kekuatan baru, berkat kelepasan, berkat kesehatan, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, bahkan shalom daripada surga, daripada Allah Bapa di surga, yang melalui Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Bagi kita semua yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah timbul di dalam hati, Kau telah sediakan bagiku segalanya yang terbaik. Jehovah Nissi, Kau yang kuandalkan. Jehovah Rafa, Kau yang menyembuhkan. Jehovah Shalom, Kau keselamatanku. Jehovah Jireh, Kau yang menyediakan. Jehovah Jireh, Kau yang menyediakan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.